Halo semuanya. Hai semuanya. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 12, saya Enya Papayosa. Saya Angelina Fasika Subakti. Nama saya Cindy Pertiwi Santa Monica. Di sini kami akan menjelaskan mengenai subjek hukum, Objek hukum, dan peristiwa hukum. dan peristiwa hukum menurut isinya. Keep and watching. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum terlebih dahulu. Subjek hukum dalam pengertian umumnya adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Terdapat juga beberapa pengertian subjek hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Apeldoorn, subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum, dan kewenangan hukum itu merupakan kecakapan untuk menjadi pendukung subjek hukum yang diberikan oleh hukum objektif. Yang kedua, menurut Agra, subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum. Wewenang hukum adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak tersebut. Yang ketiga, menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang keempat, menurut Subekti, pendapat senada dikemukakan oleh Subekti yang menyatakan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu orang. Subjek hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manusia dan badan hukum. Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai subjek hukum. Hukum di Indonesia mengakui setiap manusia sebagai subjek hukum. Hal ini tampak dalam pasal 1 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa menikmati hak-hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Pengaturan ini mengandung makna bahwa status sebagai warga yang memiliki makna sebagai subjek hukum tidak digantungkan pada syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara. Pengakuan manusia sebagai subjek hukum tersebut dimulai sejak manusia di dalam kandungan, bila kepentingannya menghendaki demikian sampai dengan manusia tersebut mati. Yang kedua, itu ada badan hukum. Mengapa badan hukum disebut sebagai subjek hukum? Selain manusia yang secara kodrati merupakan subjek hukum, hukum juga mengakui eksistensi badan hukum yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban itu sendiri. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum atau Rechtsperson, yang berarti orang atau person yang diciptakan oleh hukum. Rechtsperson biasa disebut sebagai badan hukum yang merupakan persona ficta atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona itu sendiri. Dan dalam peraturan di Indonesia, istilah yang resmi digunakan adalah badan hukum. Istilah ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan sebagainya. Oke, di sini saya Angelina Fasika Subakti akan menjelaskan tentang objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum yang biasanya berbentuk benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Menurut istilah hukum, objek hukum disebut pula objek atau barang, sedangkan benda atau barang menurut hukum adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Jadi objek haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan jual beli, sewa menyewa, waris mewaris, perjanjian, dan sebagainya. Objek hukum dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum yang disebut hak. Segala sesuatu dapat saja dikuasai oleh hukum. Perlu ditegaskan bahwa yang termasuk objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum secara yuridis.
Hal itu disebabkan oleh manfaatnya yang harus diperoleh dengan jalan hukum atau objek hukum dan tanpa perlu berdasarkan hukum, yakni segala sesuatu yang dapat diperoleh dengan jalan hukum. Yakni segala sesuatu yang dapat diperoleh secara bebas dari alam atau benda non-ekonomi seperti angin, cahaya matahari, bulan, air, dan daerah-daerah pegunungan yang pemanfaatannya tidak diatur oleh hukum. Hal-hal tersebut bukanlah termasuk objek hukum karena benda-benda itu dapat diperoleh tanpa memerlukan pengorbanan sehingga membebaskan objek hukum dari kewajiban-kewajiban hukum dalam pemanfaatannya. Yang dimaksud dengan objek hukum ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Dalam istilah usul fiqh disebut makum bih atau objek hukum, yaitu sesuatu yang berlaku pada hukum syara. Objek hukum adalah perbuatan itu sendiri. Jadi di dalam objek hukum ini ada menurut wujudnya dan menurut fungsinya. Di menurut wujudnya ini, menurut pasal 503 KUA PDT, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud dan benda tak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan indera manusia. Misalnya rumah, tanah, dan sepeda motor, ataupun mobil. Benda tidak berwujud adalah benda yang hanya dapat dirasakan saja. Itu maksudnya atau bisa disebut semua hak. Misalnya kayak hak cipta, hak paten, merek, saham-saham atas kapal laut, dan hipotek. Lalu ada menurut isinya. Sedangkan menurut pasal 504 KUAP-DT, benda dibagi menjadi benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap adalah benda yang karena sifat, tujuan, atau penetap undang-undang dinyatakan sebagai benda tetap. Contohnya, tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya seperti bangunan atau tumbuhan karena sifatnya. Mesin pabrik, dan sarang burung yang dapat dimakan, di mana oleh pemiliknya dihubungkan atau dikaitkan pada benda tetap yang merupakan benda pokoknya karena tujuannya. Dan segala hak atas benda tetap seperti HGU, HGB karena penetapan undang-undang. Misalnya itu juga seperti mesin penggiling padi yang ditempatkan di dalam gedung perusahaan penggilingan beras dan alat-alat percetakan yang ditempatkan di dalam gedung percetakan. Lalu ada benda bergerak, adalah benda yang karena sifatnya dan ketentuan undang-undang dianggap sebagai benda bergerak. Yang termasuk benda bergerak karena sifatnya sendiri menggolongkannya ke dalam golongan itu ialah segala barang yang dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Contohnya itu meja, sepeda, hewan karena sifatnya, hak atas benda bergerak seperti saham-saham dalam PT, hak pakai atas benda bergerak karena undang-undang. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa hukum. Pertama-tama dengan pengertian peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian hukum. Yang kedua, suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Yang ketiga, perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Yang keempat, peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum. Jadi, tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum. Yang keenam, menurut Van Alperdon adalah peristiwa hukum peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Yang ketujuh, menurut Bellevoet adalah peristiwa hukum peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat merupakan atau menimbulkan hukum. Suatu peristiwa dapat merupakan peristiwa hukum apabila peristiwa itu perlu oleh peraturan hukum dijadikan peristiwa hukum. Yang kedua, macam-macam peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu dapat dibagi dalam berbagai golongan. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contoh, kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut. Yang kedua, lingkungan hidup, jual beli, sewa menyewa, pemberian kredit, pembukaan rekening pada bank, perjanjian negara, pembunuhan, dan lain-lain.
Kejadian atau peristiwa itu dapat terjadi karena satu, perbuatan manusia. Yang kedua, keadaan. Suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja, umpama hibah atau pemberian. Peristiwa hukum majemuk terdiri lebih dari satu peristiwa. Umpama, 1. Dalam perjanjian jual beli akan terjadi peristiwa tawar-menawar, penyerahan barang, dan penerimaan barang. Yang kedua, sebelum perjanjian kredit akan terjadi perundingan, penyerahan uang, dan di pihak lain menyerahan barang bergerak sebagai jaminan gadai. Dengan pengembalian uang, maka di pihak lain berarti pengembalian barang jaminan. Yang ketiga, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. 1. Peristiwa hukum sepintas seperti pembantalan perjanjian tawar-menawar. Yang keempat, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang peristiwa hukum menurut isinya. Peristiwa hukum menurut isinya terdiri dari dua, yaitu karena perbuatan subjek hukum dan kedua, karena perbuatan oleh hukum atau perbuatan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa hukum menurut isinya karena perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum, peristiwa hukum yang disebabkan oleh subjek hukum manusia atau badan hukum dapat dibedakan dalam perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. Perbuatan ini dapat dibagi lagi dalam 1. Perbuatan hukum yang sifatnya sederhana. Perbuatan yang sifatnya sederhana ini merupakan perbuatan hukum yang bersegi satu. Ialah apabila hanya merupakan satu kejadian saja atau apabila akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak seseorang saja. Ialah orang yang melakukan perbuatan itu. Yang kedua, perbuatan hukum yang bersifat tidak sederhana. Perbuatan hukum ini dapat bersegi dua atau lebih. Ialah perbuatan hukum yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua atau lebih subjek hukum. Yang kedua, perbuatan yang bukan perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh pelakunya meskipun akibat tersebut diatur oleh hukum. Perbuatan yang bukan perbuatan hukum ini dibagi dalam 1. Perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum seperti zakwarming dan unfarskuldage betaling. Yang kedua, perbuatan yang dilarang oleh hukum. Yang dimaksud dengan yang dilarang oleh hukum ialah semua perbuatan yang bertentangan dan melanggar hukum. Akibat hukum yang ditimbul tetap diatur oleh peraturan hukum, meskipun akibat itu dikehendaki oleh pelakunya. Perbuatan ini dinamakan outrage death. Perbuatan hukum yang tidak dibenarkan oleh hukum. Peristiwa hukum yang menurut isinya yang kedua adalah peristiwa atau perbuatan yang bukan perbuatan hukum. Peristiwa hukum yang bukan karena perbuatan manusia atau karena perbuatan lainnya dibedakan dalam 3 bagian. Yang pertama, kepailitan. Karena keadaan pailit mengakibatkan individu atau suatu badan hukum tidak dapat membayar utang-utangnya secara penuh. Hal ini ditafsir dalam pasal 1 Undang-Undang Kepailitan. Bunyi pasal 1 Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut. Ayat pertama, setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya harus dinyatakan berada dalam keadaan pailit dengan putusan hakim, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih para berpiutang. Ayat kedua, pernyataan pailit itu boleh diucapkan juga berdasarkan pada kepentingan umum atas tuntutan kejaksaan. Yang kedua, kedaluarsa. Kedaluarsa untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewat waktu syarat-syarat tertentu, seperti dikemukakan oleh pasal 1946 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Daluarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
Lalu pasal 1963 KUH Perdata berbunyi, siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alasan hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Lalu, pasal 1967 KUH Perdata berbunyi juga sebagai berikut. Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kedaluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun. Sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak. Lagi pula, tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk. Dan pasal 78 KUH Pidana berbunyi, hak menuntut gugur 1. Sesudah lewat waktu 1 tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan percetakan. 2. Lewat 6 tahun bagi kejahatan dengan ancaman denda, kurungan, atau penjara yang tidak lebih dari 3 tahun. Yang ketiga, lewat 12 tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari 3 tahun. 4. Lewat 18 tahun bagi semua kejahatan yang terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup. Pasal 84 KUH Perdata berbunyi, 1. Hak menjalankan hukuman gugur karena lewat waktunya atau daluarsa. Yang kedua, waktu gugurnya penuntutan itu untuk pelanggaran sesudah 2 tahun. Untuk kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan sesudah 5 tahun, dan untuk kejahatan yang sesudah sepertiganya lebih dari tempo, gugurnya penuntutan hak menuntut hukuman. Yang ketiga, waktu gugurnya penuntutan sekali-kali tidak boleh kurang dari lamanya hukuman yang telah dijatuhkan. Yang keempat, hak menjalankan hukuman mati tidak dapat gugur karena lewat waktunya. Yang B, perkembangan fisik kehidupan manusia. Umpamanya, di dalam umpamanya itu ada kelahiran, ada kedewasaan, dan kematian. Di kelahiran, membawa kewajiban bagi orang tua untuk memelihara dan mendidik anak itu serta memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Kelahiran menimbulkan langsung hak dari hak untuk mendapat pemeliharaan dari orang tuanya. Hal ini terlihat dalam pasal 298 ayat 2 KUH Perdata yang berbunyi, si bapa dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan. Contohnya, 2 orang suami istri yang mempunyai anak oleh hukum diputuskan bercerai dan anak ikut ibunya. Karena anak ikut ibunya, maka ditetapkan pula kewajiban suami atau si bapak dari anak tersebut untuk memberi biaya hidup serta pendidikan anak yang ikut ibunya itu. Di samping itu masih ada pengecualian yang merupakan kelahiran fiktif, dalam arti bahwa anak dalam kandungan dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan si anak memerlukan, misalnya dalam pembagian warisan. Yang kedua itu ada kedewasaan. Anak-anak yang telah dewasa mempunyai kewajiban untuk memberi ongkos kepada orang tuanya, terlebih lagi apabila orang tuanya tidak mampu atau tidak mempunyai penghasilan. Kewajiban ini berlaku juga bagi anak-anak menantu, laki-laki maupun perempuan, untuk memberi nafkah kepada ibu bapak mertua mereka. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 321 dan 322 KUH Perdata. Lain daripada itu, anak-anak yang sudah menjadi dewasa meningkat menjadi cakap hukum. Cakap hukum ini diatur dalam pasal 1329 KUH Perdata yang berbunyi, setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Pasal 1330 berbunyi, tak cakap untuk membuat persetujuan adalah 1. Orang-orang yang belum dewasa. 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan. 3. Orang-orang perempuan.
Dalam hal ini yang ditetapkan undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu. 3. Kematian. Kematian seseorang juga merupakan suatu peristiwa. Hal pakai dan hak mendiami adalah keduanya hak kebendaan yang diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak pakai hasil. Yang C. Kejadian-kejadian lain. Contohnya di pasal 1553 KUH Perdata yang berbunyi, jika selama waktu sewa barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih menurut keadaan apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa, tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu pun ia berhak atas suatu ganti rugi. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa misalnya ada sebuah rumah yang disewakan tersambar petir sehingga habis terbakar akan mengakibatkan lenyapnya perjanjian sewa-menyewa. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, Comment and subscribe. Terima kasih.